Oke, teman-teman, kita masuk di sesi 2 tentang layout. Layout itu apa sih? Gitu. Jadi layout itu tata letak atau penyusunan dari elemen visual ke dalam sebuah proyek atau bidang yang tujuannya untuk membuat tampilan menjadi artistik dan juga komunikatif pastinya, yang mendukung konsep atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi perbedaan antara desain dan seni adalah dari bagaimana objektif dari komunikasi itu tersampaikan dengan baik kepada audiens seperti itu. Dan layout di sini salah satu elemen desain yang mendukung untuk itu. Lalu dalam layout atau elemen layout itu ada apa aja? Yang pertama itu ada teks, lalu ada garis, ada bentuk, gambar, dan white space. Itu yang akan kita bahas satu persatu di selanjutnya. Yang pertama yang harus dipahami oleh teman-teman dan harus diperhatikan yaitu hierarki visual. Apa itu hierarki visual? Jadi hierarki dalam layout itu adalah sebuah prinsip dalam menyusun elemen berdasarkan tingkat pentingnya informasi. Jadi teman-teman ketika membuat desain atau membuat project desain harus paham atau harus peka terhadap yang namanya mana nih informasi yang akan kita tampilkan pertama atau mana nih audiens akan menyorot menjadi point of interest dari audiens itu poin yang mana seperti itu. Nah, itu dibutuhkan hierarki visual dan itu menjadi yang saya highlight pada bagian layout ini. Selanjutnya, hierarki visual itu bisa tersusun dari apa aja. Ada 5 elemen lagi yang bisa menyusun hierarki visual, yaitu pertama adalah ukuran, penempatan, keseimbangan, kontras, dan pengulangan. Seperti apa tuh? Nah, untuk ukuran sendiri, contohnya seperti ini. Jika teman-teman membuat sebuah project design, baik itu flyer, presentasi, ataupun yang lainnya, teman-teman bisa memperhatikan ukuran, baik itu ukuran font yang digunakan atau ukuran gambar yang digunakan untuk membuat desain teman-teman terlihat lebih stand out. Jadi, objek apa yang atau poin apa yang ingin di highlight atau yang ingin dibuat lebih stand out daripada yang lainnya seperti itu bisa melalui ukuran. Jadi ketika teman-teman melihat presentasi ini, ukuran di atas Anda akan melihat tulisan ukuran di atas lebih awal. Setelah itu Anda baru melihat tulisan yang nomor 2 yang saya baca ini dan terakhir adalah ini yang ketiga. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada penempatan tadi. Walaupun penempatan font yang kita gunakan atau style yang kita gunakan sama, tapi dengan penempatan tertentu, maka hierarki visual akan tercipta. Contohnya penempatan. Anda dapat menciptakan hierarki visual dengan mengatur penempatan pada objek. Perhatikan, tulisan ini memiliki jenis dan juga ukuran yang sama antara judul dan juga body text. Tapi kita otomatis akan lebih dulu melihat judul yang atas karena penempatannya. Benar ya teman-teman ya. Kita pasti tracking mata kita akan melihat penempatan atau judul yang nomor 1 yang di atas daripada tulisan yang di bawahnya seperti itu. Jadi hierarki visual bisa diciptakan melalui penempatan pada objek. Yang ketiga ada keseimbangan atau balance. Di sini kita melihat contoh studi case-nya di bawah itu ada 2 lingkaran dengan alas yang dimana mata kita akan tertuju ke poin nomor 1 baru kita akan tertuju ke poin yang nomor 2 karena alasannya poin yang nomor 2 mengawang gitu karena kita setelah membaca teks keseimbangan elemen yang disamakan diletakkan di bagian pojok bawah lebih berat dibanding elemen yang ada di sekitar. Otomatis ketika kita selesai membaca teks, maka mata kita akan menuju kepada objek yang selanjutnya yang ada di sebelahnya, yaitu yang ada di bawah. Karena itu juga lebih berat dan lebih banyak objeknya dibanding objek yang nomor 2 yang di atas, seperti itu. Selanjutnya, setelah keseimbangan, kita juga ada kontras. Nah, di sini otomatis teman-teman akan melihat gambar es krim yang ada di samping, akan menarik perhatian lebih dulu dibanding tulisan yang di atas, tulisan kontras dan tulisan ini yang sedang saya baca, begitu. Jadi kontras juga bisa kita ciptakan untuk menciptakan hierarki visual. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa hierarki visual sangat penting dalam sebuah layout karena di situ menentukan akan tercapainya komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan ke audiens. Seperti itu. Lalu juga ada pengulangan. Pengulangan ini adalah elemen dan ini adalah sebuah tips dari desain, baik itu dalam layout
ataupun dalam penggunaan warna dan juga penggunaan font. Itu pengulangan ini adalah sebuah tips desain yang menjadikan pengulangan tercipta desain yang harmonis dan juga terlihat profesional serta konsisten. Misalnya ketika tadi teman-teman sudah melihat presentasi yang saya sajikan ini, dari mulai font, lalu warna, juga penempatan teks, ini terjadi pengulangan yang berulang, yang dimana itu menjadikan presentasi ini terlihat konsisten dan tercipta keharmonisan gitu, karena teman-teman sudah melihat baik dari yang dari sesi 1 dan sesi 2 ini dibuat sama seperti itu desainnya. Nah, selain ada hierarki visual dan elemen 5 tadi yang menciptakan hierarki visual, ada pula namanya proximity dalam tata letak atau layout ini. Jadi proximity ini sendiri adalah pengelompokan dan pembentukan objek pada komposisi. Tujuannya apa? Yang pertama untuk membuat koneksi. Jadi proximity itu dapat menciptakan hubungan antara elemen visual dalam komposisi, menciptakan relevansi, hierarki juga, dan menciptakan organisasi dan struktur. Sebaliknya juga proximity ini juga untuk menghilangkan koneksi. Koneksi yang seperti apa sih? Jadi kita lihat contohnya, kira-kira seperti ini. Nah, ketika kita membuat proximity, itu adalah pengelompokan objek atau pengelompokan elemen visual, di mana di desain yang sebelah kanan kita akan melihat gambar dikelompokkan dengan gambar, lalu teks dikelompokkan dengan teks, lalu di bawahnya baru ada foto atau autor dari pembuat majalah atau pembuat desain tersebut. Begitu. Jadi ketika gambar kita letakkan dengan gambar di sampingnya, maka itu sudah terjadi pengelompokan, dan otomatis psikologi mata kita atau ergonomi visual yang disajikan itu terlihat lebih baik dibanding dengan desain yang tidak memiliki proximity atau desain yang ada di sebelah kanan. Gitu. Di situ kita melihat bahwa header atau title atau judul itu ada di bagian tengah, yang dimana tracking mata kita dan kebiasaan kita melihat judul itu selalu di atas headline, dan setelah itu baru ada subheadline, baru setelah itu body text. Tapi di desain yang sebelah kanan itu terlalu berantakan atau terlalu scratch banget, karena di sana ada body text di bagian atas, baru ada foto, dan setelah itu baru ada caption. Di sini penulisan baik itu header, subtitle, lalu ada body text, itu semua terpisah, dan gambar-gambar pun juga terpisah. Jadi membuat kita menjadi tidak dapat pesan yang ingin disampaikan dari desain yang dibuat ini. Selanjutnya, kecuali kalau kita membuat desain untuk kebutuhan eksperimental ya. Nah, tadi perbedaan antara desain dan seni atau art dan desain itu adalah di bagian penyajian komunikasi yang disajikan kepada audiens. Lalu selanjutnya ada white space. Nah, apa sih white space? White space atau yang bisa kita sebut ruang di dalam desain itu adalah ruang di antara konten, di antara baris, dan adanya margin. Jadi white space ini membantu menentukan dan memisahkan bagian yang berbeda dan memberi ruang untuk bernafas atau memberi ruang untuk mata kita beristirahat. Jika teman-teman melihat lagi contohnya adalah presentasi ini, di mana teman-teman melihat bagian atas dan bawah serta samping kanan sangat banyak white space yang diciptakan, karena memang tujuannya untuk teman-teman fokus kepada tulisan dan materi yang disampaikan, tanpa ada embel-embel atau tanpa ada elemen-elemen lain yang ditambahkan, dan juga memberikan ruang lebih untuk mata kita beristirahat dan fokus terhadap poin yang ingin disampaikan. Nah, white space itu bisa dicapai dengan apa nih? Jadi dalam desain itu biasanya kita memakai grid untuk membuat sebuah desain. Ada bagian anatomi grid, yaitu ada margin. Kalau kita biasa di Microsoft Word itu biasanya pakai margin kanan kiri atas bawah. Nah, itu sebenarnya sistem grid yang juga dipakai dalam layout design. Gitu. Selain ada margin, kita juga ada gutter. Gutter itu bagian antar kolom, dan di mana di tiap kolom biasanya kita isi akan ada objek yang mengisi kolom tersebut, dan gutter itu adalah jarak pemisah antara objek dengan objek lainnya atau kolom dengan kolom lainnya. Lalu juga ada kolom di situ yang tadi sudah dijelaskan untuk mengisi objek tersebut. Nah, biasanya untuk sistem grid sendiri ini ada pemakaian grid yang bervariatif. Ada yang memakai 4 grid, sistem 4 grid, lalu ada pemakaian sistem 8 grid, 12 grid, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak tipsnya untuk pemakaian grid ini, semakin banyak grid yang digunakan, maka akan semakin
leluasa atau fleksibel kita membuat sebuah desain seperti itu. Contohnya yang di bawah, yang ada di sebelah kiri kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih 8 grid yang digunakan dalam desain yang sebelah kiri. Ada penempatan grid dan juga ada penempatan objek yang telah diletakkan pada grid tersebut. Jadi bisa kita lihat lebih banyak objek dan lebih kompleks objek yang bisa ditempatkan pada grid 8 dibandingkan dengan penggunaan grid yang 4 grid gitu. Jadi kalau kita lihat desain yang 4 grid itu akan membuat lebih banyak white space dan lebih banyak ruang untuk bernafas seperti itu. Tapi dengan grid yang 8 ini lebih kompleks dan lebih banyak konten yang disajikan dalam 8 grid tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, setelah ada sistem grid yang untuk menciptakan white space, ini juga ada studi kasus ya, di mana poster acara musik yang sama-sama acara musik, sama-sama mengundang bintang tamu DJ, tapi dengan desain yang tidak memperhatikan layout atau memperhatikan grid, baik itu white space dan penggunaan tulisan ya, walaupun tulisan atau font tipografi belum kita bahas di sesi kali ini gitu. Jadi dengan contoh seperti ini kita bisa melihat penggunaan white space sangat dibutuhkan untuk desain akan terlihat lebih profesional dan pesan yang disampaikan juga tersampaikan dengan cukup baik. Di mana yang poster sebelah kiri kita melihat, kita tahu siapa bintang tamunya, kita tahu itu acara live musik, lalu nama acaranya Urban Night, penyanyinya DJ John, lalu musiknya disajikan oleh DJ Smith gitu. Dan tempatnya pun kita terlihat jelas di bagian bawah, di free parking, mulainya kapan, lalu harga tiket masuknya berapa, seperti itu. Dan ada alamatnya juga di bagian paling bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan, kita memang ketika kita baca kita baru mengetahui pesan yang ingin disampaikan, seperti namanya Housework, kapan tanggalnya Friday August 12, lalu ada di Resident Night mungkin itu, lalu terus ada siapa aja bintang tamunya. Ketika kita baca kita baru mengetahui pesan yang ingin disampaikan, karena semua elemennya ingin stand out, ingin keluar gitu. Jadi tidak ada yang diprioritaskan atau tidak ada yang diutamakan dalam desain yang di sebelah kanan. Lalu juga penggunaan warnanya yang tidak kontras dan satu sama lain, tidak adanya keharmonisan warna di sini. Itu. Selanjutnya ini tadi contoh dari white space dan penggunaan hierarki visual ya. Selanjutnya ada keseimbangan. Nah, keseimbangan sendiri tadi keluar di hierarki visual bahwa penggunaan objek dengan berat yang lebih dibanding objek yang di atasnya tadi akan terlihat lebih dulu dibanding objek yang melayang-layang sendiri tanpa ada penyanggahnya gitu. Nah, di keseimbangan di sini kita akan membahas tentang layout balance atau simetris, asimetris, dan radial. Jadi keseimbangan ini digunakan untuk menambah stabilitas, menambah struktur, menciptakan penekanan, dan menciptakan dinamika. Gitu. Nah, ada namanya symmetrical balance, ada asymmetrical balance, dan ada radial balance. Nah, seperti apa tuh? Kita lihat untuk symmetrical balance. Biasanya desain-desain yang simetris itu menggunakan grid yang biasa kita kenal sebagai rule of third, yang itu dimana banyak digunakan dalam fotografi gitu, tapi juga di layout itu digunakan karena memang rule of third ini adalah salah satu golden grid yang digunakan untuk membuat sebuah desain gitu. Jadi ketika kita membuat desain, kita tidak harus meletakkan objek untuk stand out di tengah, karena otomatis mata kita akan melihat pertemuan antara garis horizontal dan vertikal yang secara tidak langsung ya, baik itu tidak ada gridnya, tapi kita sudah memperhatikan itu akan agak ke sebelah kiri ataupun agak ke sebelah kanan, sedangkan ke tengah itu biasanya hanya penambah atau beberapa objek saja gitu. Nah, desain yang baik atau karya visual yang baik biasanya menggunakan, ketika ingin menggunakan simetris, menggunakan grid rule of third ini. Nah, untuk symmetrical balance ini biasanya digunakan untuk tampilan-tampilan corporate yang lebih formal dibanding tadi ada dua tadi, ada asimetrical dan radial gitu. Untuk desain, untuk contohnya seperti apa ketika kita menampilkan tampilan simetris ini.
Kita bisa lihat contohnya di sini ada layout desain majalah yang ditampilkan menggunakan symmetrical balance ini. Jadi mereka melakukan proximity tadi yang sudah kita bahas, proximity yaitu pengelompokan objek di mana mereka menempatkan gambar dengan gambar dan teks dengan teks agar terciptanya fokus atau point of interest yang diterima oleh audiens. Nah, mereka desain ini membagi antara kanan dan kiri untuk desain yang pertama. Jadi di bagian kanan foto dan di bagian kiri itu adalah teks dan itu simetris antara kanan kiri dan atas bawah serta gutter atau jarak antar kolom di bagian tengahnya. Selanjutnya di desain yang kedua sama mereka juga melakukan proximity, ada pengelompokan objek, tapi di situ mereka lebih apa bahasanya ya, lebih mengeksplor lagi bahwa nggak semua teks di sebelah kanan. Jadi kita akan menaruh beberapa teks di sebelah kiri yang itu adalah headline dan itu dibedakan ukurannya. Lalu ada body text di sebelah kanannya dan beberapa foto ada yang di atas dan di bawah. Jadi itu tetap simetri karena kanan kiri atas bawahnya sama dan jarak antar kolomnya juga terlihat sama secara tidak kasat mata gitu, secara tidak langsung terlihat sama. Dan juga ada desain yang ketiga sama, mereka juga melakukan eksplorasi, ada desain di sebelah kanan dan desain ada teks di sebelah kanan dan teks di sebelah kiri, lalu ada foto tersebar di beberapa, tapi tetap ada pengelompokan di sana. Jadi secara tidak langsung kita akan melihat gambar foto itu menjadi sebuah satu kesatuan gitu dan teks itu terpisah tapi tetap terlihat menyatu karena adanya proximity dan tadi white space serta symmetrical balance yang menggunakan grid rule of third yang sudah kita bahas. Selanjutnya bagaimana untuk asymmetrical balance? Untuk asymmetrical balance biasanya menggunakan ini untuk grid ini dibilang grid golden triangle. Jadi di mana objek yang lebih besar mengisi titik-titik satu sudut titik yang dibentuk oleh golden triangle dan objek yang lebih kecil diletakkan di titik yang berikutnya. Jadi kalau bisa kita lihat di sana ada bagian kepala dari sang model diletakkan di titik yang A, anggap itu titik yang A, dan sepatu menuju ke titik yang B, kita anggap titik yang B seperti itu. Untuk symmetrical balance biasanya kita menggunakan grid seperti ini. Nah, grid-grid seperti ini tuh digunakan untuk kebutuhan apa sih? Biasanya kalau tadi symmetrical balance itu digunakan untuk kebutuhan corporate atau formal, untuk asymmetrical balance ini biasanya digunakan untuk kebutuhan yang lebih eksperimen. Jadi contohnya adalah tadi poster musik seperti itu atau poster event yang tidak ada kekakuan di sana yang memang untuk mengundang audiensnya bahasanya ke audiensnya target marketnya adalah anak-anak muda yang memang fleksibel dan bebas seperti itu. Jadi tidak terlalu formal dan cenderung informal. Nah, untuk desainnya seperti apa yang disajikan? Kalau tadi di symmetrical balance kita melihat kanan kiri atas bawah sama, di asymmetrical balance ini juga ternyata menghasilkan desain yang secara tidak langsung ini kita bisa terima bahwa ini adalah oh ini sama, cuma penempatannya bisa dimiringkan atau bisa diletakkan seperti desain yang paling pertama. Di situ kita melihat tetap ada proximity, ada pengumpulan objek di sana, ada 3 gambar yang diletakkan berjauhan dari teks dan gambar di sebelah kanannya. Tapi itu tetap memiliki jarak antar objek yang sama dengan margin di sebelah kirinya dan antar objek yang dengan teks nebula tersebut. Jadi tetap kita bisa terima bahwa ini asimetri tapi tetap enak untuk ditampilkan secara visual. Lalu di desain yang kedua, mereka lebih eksplor lagi untuk permainan tipografinya dibuat miring ke kanan dan miring ke kiri. Lalu peletakan gambar diletakkan di tengah-tengah antara teks dan teks yang ada di samping galaksi itu juga bisa kita baca secara diagonal ya, diagonal. Jadi ini menggunakan grid asimetrikal atau grid golden triangle grid. Tetap terlihat enak jika disajikan secara visual. Lalu desain yang ketiga juga sama menggunakan grid yang diagonal
tapi tetap bisa dibaca dan tersampaikan pesannya dengan jelas bahwa ada headline, ada subheadline, dan ada body text serta ada gambar pendukung. Lalu juga ada elemen visual seperti trapesium yang ada menjadi background-nya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada radial. Bagaimana radial? Nah, untuk radial sendiri, ini yang biasa kita sebut sebagai Fibonacci grid atau golden ratio grid, di mana golden ratio ini ditemukan hitung-hitungannya ya dari alam, yang dimana 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, dan seterusnya. Jadi ada kombinasi angka di situ yang menyebabkan dari mulai bagian terkecil sampai bagian terbesar itu bisa dihitung. Jadi seperti rumah siput. Ini disebut golden ratio, dan biasanya untuk desain-desain yang tidak simetris dan terlihat asimetris tapi terlihat juga simetris, itu biasanya menggunakan ini. Jadi biasanya para desainer ataupun fotografer gitu yang menghasilkan karya visual sangat menyukai grid yang dipakai dengan Fibonacci ini, baik itu dalam pembuatan logo ataupun karya visual lainnya gitu. Jadi biasanya ini akan dijadikan sebagai patokan para penghasil karya visual, Fibonacci-nya mana gitu. Jadi ketika kita menghasilkan membuat grid dengan Fibonacci ini, itu akan terlihat simetris dan enak dipandang, ditampilkan, disajikan secara visual. Contohnya kira-kira untuk layout dari radial kurang lebih seperti ini. Jadi ada penempatan objek yang disusun secara melingkar tapi tidak simetris, itu disajikan dengan peletakan font yang ada di sebelahnya, kurang lebih seperti ini. Jadi walaupun kita meletakkan objek secara acak, sebenarnya itu tidak acak gitu, karena itu sebenarnya juga diatur dan ada hitungannya, bagaimana objek itu bisa terlihat dinamis, harmonis, tidak jadi tetap enak dipandang secara visual, seperti itu. Nah, setelah ada keseimbangan atau balance dan penggunaan grid, lalu juga ada bentuk. Karena tadi di bagian elemen layout ada apa aja? Ada teks, ada bentuk, ada garis, ada gambar, dan ada white space. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk, di mana di bentuk sendiri kita bagi menjadi 3. Ada persegi, lingkaran, dan segitiga. Walaupun ada beberapa lagi yang bisa diklasifikasikan menjadi bentuk organik dan bentuk abstrak gitu. Nah, bentuk-bentuk itu juga sebenarnya disusun dari bentuk-bentuk seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan garis. Tapi memiliki mood atau sifat yang berbeda dari persegi, lingkaran, dan segitiga. Jadi bentuk bentuk organik dan bentuk abstrak itu berbeda dengan sifat dari persegi, lingkaran, dan segitiga, seperti itu. Nah, kira-kira untuk bentuk persegi sendiri memiliki sifat seperti apa? Jadi bentuk persegi ini melambangkan kestabilan, keandalan, keakraban, dan kekuatan. Nah, biasanya bentuk-bentuk persegi ini digunakan untuk mengorganisir konten, dikaitkan dengan hal-hal tentang perusahaan. Karena biasanya ketika kita membuat visual untuk sebuah perusahaan, maka kita ingin terlihat perusahaan kita kokoh, atau perusahaan kita stabil, perusahaan kita bisa diandalkan oleh audiens, dan perusahaan kita bisa kuat menghandle keluhan atau menghandle permintaan dari klien atau dari audiens, seperti itu. Nah, contohnya ada di bagian kanan, ada logo. Kita bisa melihat yang maksimum logo tersebut ada typeface dan fontnya dibentuk sedemikian rupa, sekokoh itu, dan itu tersusun dari beberapa persegi. Bahkan karakternya ketika kita zoom out, kalau kita bisa zoom out, ini siku-sikunya tidak menggunakan siku-siku rounded, tapi menggunakan siku-siku yang tajam, mengkotak, seperti itu. Bagian siku dan bagian ujung sepatu misalnya itu menggunakan bagian-bagian yang sudut-sudut yang mengkotak, seperti itu. Lalu di desain yang bawahnya juga kita melihat ada logo yang morfologi atau menggambarkan sorban, warna birunya tapi tetap terlihat kotak dan
melambangkan kekokohan, kebijaksanaan gitu, stabilan, dapat diandalkan dan lain sebagainya. Itu sifat dari bentuk persegi, biasanya digunakan untuk desain-desain yang kebutuhannya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk lingkaran sendiri seperti apa? Nah, untuk lingkaran biasanya mereka menyimpulkan sebuah satu kesatuan, keutuhan, persahabatan, dan ketidakterbatasan. Dan digunakan biasanya untuk keselarasan energi, bisa disangkutkan dengan alam dan kehidupan. Sebenarnya untuk alam dan kehidupan juga bisa digambarkan dengan bentukan-bentukan organik ya, karena secara tidak langsung lingkaran ini adalah pembentuk dari bentukan-bentukan organik seperti misalnya kita kalau melihat di alam ada bentuk seperti daun atau bentuk seperti batu yang dimana itu tidak beraturan tapi ada bentukan lingkaran dan itu tersusun dari beberapa bentuk baik itu persegi, lingkaran ataupun segitiga. Jadi ketika kita melihat desain yang ada di sebelah kanan di mana desain itu didominasi dengan lengkungan-lengkungan dan diisi dengan background yang membentuk lingkaran serta sudut-sudut dari tipografi yang digunakan pun sudut yang rounded tidak kotak seperti desain yang sebelumnya yang persegi. Itu akan mengesankan bahwa desain ini atau logo ini terlihat lebih santai, terlihat lebih friendly, terlihat lebih bisa dapat melayani tapi tidak terlalu kaku seperti itu. Sedangkan untuk yang persegi tadi kita bisa melihat dari kokohnya dan dapat diandalkannya desain yang atau logo atau perusahaan yang menerapkan desain tersebut. Lalu di bawahnya juga ada desain logo yang dimana itu juga meletakkan atau menggunakan bentukan-bentukan lingkaran terhadap logonya, baik itu terhadap background, coretan goresan tangan yang membentuk bentukan dari anjing, lalu ada nama perusahaannya itu PARC, Park, yang itu juga menggunakan bentukan-bentukan rounded atau bentukan-bentukan lingkaran. Seperti itu. Selain itu juga penggunaan warna di sini sangat berpengaruh terhadap psikologi yang ingin ditampilkan atau yang ingin disajikan terhadap audiens. Nah, selain bentukan lingkaran ini, kita juga ada bentuk segitiga. Bentuk segitiga biasanya menyampaikan aksi, tekanan, atau agresi. Bisa juga sebagai petunjuk arah. Digunakan untuk membuat desain yang futuristik dan dikaitkan dengan teknologi tinggi. Nah, untuk menyampaikan aksi, tekanan, atau agresi, biasanya desain-desain yang mengandung unsur segitiga kita lihat ada di pelang atau signage atau petunjuk exit misalnya atau petunjuk arah. Itu kita akan melihat desain yang menggunakan segitiga, elemen segitiga seperti itu. Bahkan ketika kita hanya melihat ujungnya saja kita mengetahui bahwa itu adalah petunjuk arah, baik itu arah untuk keluar ataupun untuk masuk seperti itu. Tidak harus melulu menggunakan full bagian dari segitiganya, hanya menggunakan ujungnya saja pun kita sudah memahami dan mengetahui bahwa itu adalah petunjuk arah. Dan digunakan untuk membuat desain yang futuristik. Biasanya untuk beberapa perusahaan yang mengusung tema-tema futuristik atau tema-tema teknologi, misalnya contoh Tesla, seperti logonya Tesla, di mana itu membentuk kotak-kotak dan agak menyerupai segitiga, itu menandakan bahwa perusahaannya tadi menggunakan persegi dapat diandalkan, lalu juga mengusung tema teknologi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya selain bentukan, kita juga ada tanggapan dari, saya ingin meminta tanggapan dari teman-teman mengenai desain yang kita sajikan. Setelah kita tadi membahas beberapa elemen visual, baik itu hierarki, proximity, lalu ada keseimbangan, lalu ada bentuk. Nah, sekarang saya minta tanggapannya dari teman-teman, kira-kira bagaimana desain yang ada di layar teman-teman saat ini? Boleh kita sharing sekarang? Silakan teman-teman. Bisa berarti saya mintanya sih satu satu peserta satu tanggapan ya biar kita bisa belajar bareng. Kira-kira yang tadi kita sudah sampaikan baik itu dari penggunaan layout, penggunaan grid dan lain sebagainya.
ketika teman-teman melihat desain yang disajikan, bagaimana tanggapannya gitu. Mungkin bisa dinyalakan videonya, lalu satu-satu ya, nyalakan video satu-satu dan memberikan tanggapannya. Seperti itu. Kita mulai dari yang paling atas ya di saya ya. Ada Mbak Fildah Ulfi dari Torch. Silakan Mbak. Saya minta tanggapannya untuk desain yang ada di samping ini, ya di layar. Pertama sih kurang white space-nya. Jadi bingung ini tuh fokusnya yang mana. Sama penggunaan bentuk tadi sih, ini ada yang bulat, ada yang kotak, dan gak ada gridnya juga. Kalau dari aku itu sih. Termasuk juga penggunaan palet warnanya juga berantakan ya gitu. Oke, terima kasih Mbak. Lalu selanjutnya ada Pak Raffi dari BCA Syariah, Pak, dari Markom. Boleh minta tanggapannya, Pak? Tunggu, Mas. Iya sama sih di desainnya itu kayak nggak ada komposisi gridnya kurang tepat. Lalu kontrasnya juga nggak ada kontrasnya gitu loh. Jadinya semuanya fokusnya eh, semuanya minta fokus lah gitu untuk si desainnya. White space-nya juga nggak ada. Jadinya kita nggak bisa lihat nih infonya mau kemana dulu gitu mau difokuskan gitu. Oke, Segitu terima sih. kasih Pak Raffi tanggapannya. Ya benar ya, tadi kita lihat ini memang kurang white space-nya, terus penggunaan font, lalu tadi kalau Pak Raffi bilang semua minta fokus, ya fokusnya terpecah berarti di sini. Gitu. Nah, untuk Ibu Aisyah, boleh Ibu minta tanggapannya di sini? Ya, sebenarnya udah disebutkan tadi oleh Mbak Filzah dan Pak Raffi ya. Itu semua udah disebutin sebenarnya ya, Mas. Cuma ini sih sama penggunaan fontnya terlalu banyak, ukurannya juga beda-beda. Jadi kita juga bingung nih mana yang mau dibaca dulu gitu. Udah cukup Oke, sih kita. siap. Asik ya. Kita belum bahas font, tapi kita udah bahas font nih gitu. Jadi memang tesnya teman-teman di sini kayaknya keren-keren sih. Nah, kalau gitu, kalau misalnya ini udah dibahas, saya mau lanjut ke berikutnya karena ada beberapa tampilan lagi yang beda. Nah, di sini saya juga minta tanggapannya dibanding desain yang tadi. Boleh Ibu Sabrina dari RDNK kasih tanggapan untuk desain yang di layar? Kalau yang ini lebih better ya, dia fokusnya lebih jelas, terus informasinya juga lebih mudah ditangkap dari harga dan lain-lainnya. Terus keseimbangannya sih menurut saya pas, dia nggak berat digambar. Kalau yang sebelumnya kan dia semuanya muncul. Padahal font yang sebelumnya itu dia udah seimbang tuh, dia kayak pakai keseimbangan yang simetris, cuman karena gambar foto-fotonya banyak jadinya dia nggak bisa menonjol, sedangkan kalau ini dia layoutnya lebih jelas gitu sih. Warnanya juga Oke, lebih pas. oke, oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Mbak Sabrina. Iya, setuju. Selanjutnya saya boleh minta tanggapan yang ini nih dari tanggapan poster ini dari Ibu Nia dari Vibes Kreatif. Gimana Bu kira-kira tanggapan ini Bu posternya? Poster yang ini kalau dibandingin sama yang tadi emang ini lebih proper ya. Terus abis itu juga ada white space-nya juga, jadi mata kita bisa istirahat gitu, nggak lihat tulisan-tulisan doang. Terus abis itu juga secara tadi kayak proximity-nya ini kayak disusun dengan rapi, kayak foto-foto di atas terus teksnya di bawah. Terus itu yang harganya juga ditampilin gede, jadi orang tahu kalau misalnya ke sini harganya segini gitu. Jadi informasinya juga tersampaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Jadi informasi tersampaikan dengan baik, harga tersampaikan dengan baik, tempat safarinya di mana juga terbaca dengan jelas. Terima kasih Ibu Nia dari Vibes Kreatif. Saya masih ada satu lagi tampilan. Saya minta buat Ibu Sinta komentar tanggapannya mengenai desain yang ini. Sebenarnya semua sama ya,
tiga-tiganya desain tentang zoo atau jungle seperti itu. Tapi dengan beda-beda treatment, warna, penggunaan font dan lain sebagainya, kita pengen tanggapannya gimana. Boleh tadi Ibu Sinta ya. Ibu Sinta dari Aspri. Halo Bu. Mungkin lagi nggak di depan laptop. Bisa Bu Asri kalau gitu dari OMS untuk minta kasih tanggapannya di desain yang terakhir ini desain terakhir, desain 3. Kalau ini sebenarnya saya kurang ngerti ini menyampaikan apa, kecuali mungkin ini acaranya. Jadi mungkin lebih kayak teaser, tapi yang jelas ini ada informasi di bawah, aku nggak bisa sampaikan, dan ada QR code dengan ukuran yang kecil, jadi pengelompokannya mungkin komposisinya kurang seimbang bagi saya. Itu sih yang tanggapan dari saya yang mau itu. Bagian bawahnya informasinya nggak tersampaikan. Oke, terima kasih Bu Asri. Berarti sudah semua ya, Kak? Saya pengen dari teman-teman tulis di komentar kira-kira kalau disuruh ngevote desain 1, 2, atau 3 teman-teman lebih cenderung ke desain yang nomor berapa nih gitu. Saya bisa ulangin lagi nih, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Nah, di chat box bisa diketik kira-kira teman-teman kalau disuruh milih desain yang nomor berapa. Oke. Ada yang jawab nomor 2, desain nomor 2. Desain nomor 2. Rata-rata semua masuk di desain nomor 2 ya. Berarti yang ini, karena 2 tapi menarik yang 3. Desain 2 untuk yang 3 kayaknya lebih poster ya. Desain 2 untuk yang 3 kayaknya lebih poster ya. Oke. 2 tapi menarik yang 3. Dari Bu Aisyah bisa komentar tuh Bu, gimana tuh? Milih 2 tapi yang 3 menarik nih. Apa yang bikin menarik nih Bu? Menurutku yang menarik pemilihan warna juga sih. Pemilihan warna lebih kontras. Intinya kita ngeliat tuh jadi lebih apa ya? Lebih tertarik aja karena warnanya lebih apa ya? Lebih proper gitu antara putih dengan hijau gitu. Terus juga untuk dari segi gambarnya dan fontnya kita lebih tertuju ke fontnya, ke tulisannya gitu. Karena lebih mengedepankan kontras dari tulisannya gitu dibanding dengan gambarnya. Gitu. Oke. Makasih. Oke, terima kasih tanggapan Ibu. Keren. Jadi nomor 2 desainnya, kalau dari Mbak Sabiran ada desain nomor 2, untuk yang 3 kayaknya lebih poster. Ya mungkin kayaknya nomor 3 ini lebih ke teasernya, tapi untuk sebenarnya penyampaian informasinya sama ya, untuk sama-sama ada acara atau ada promo di sebuah tempat, walaupun kita nggak bisa baca teksnya juga ya, tapi kita bisa melihat dari gambar yang disampaikan, terus style elemen visual yang digunakan, itu sudah bisa menggambarkan kira-kira ini poster apa sih gitu. Ya, benar. Kalau tadi teman-teman sudah komentar nomor 1 ini penggunaan white space-nya sangat kurang gitu. Lalu penggunaan tadi kalau kita bahas proximity, pengelompokan gambar ini terlalu menyebar, gambar ada di mana-mana. Penggunaan grid juga kurang terlalu jelas gitu. Lalu apa informasi yang ingin disampaikan tuh tidak tersampaikan dengan baik. Bahkan kita bingung untuk melihat yang mana dulu yang akan kita lihat. Begitu. Nah, untuk desain yang nomor 2 ini baik dari mulai pengelompokan gambarnya, lalu ada space kosong di mana mata kita diminta untuk beristirahat dari elemen visual yang disajikan, lalu kita hanya melihat dan fokus kepada tulisan Florida Wildlife Safari, dan di bawahnya ada tagline walaupun itu masih lorem ipsum ya.
Lalu juga ada harga di sini ditampilkan dengan background yang dibedakan dari background apa namanya coklatnya ini gitu, diberikan efek kotor atau efek cat, di situ diberikan dengan aksen warna hijau dan ditampilkan harga $350 per person. Ini cukup baik karena informasinya semua tersampaikan ke audiens secara merata, tidak berebutan. Nah, untuk nomor 3 tadi tanggapannya dari warna dan kontrasnya baik, dan treatment yang diberikan di fontnya tadi dari kata Mbak Aisyah ya sudah cukup baik, tapi dari Bu Asri melihat informasi yang disampaikan di bawahnya kurang begitu jelas, apalagi QR code-nya yang terlalu kecil, mungkin tidak bisa di-scan dengan audiensnya, di-scan oleh audiensnya. Oke, terima kasih tanggapannya sudah cukup baik, dan kita berarti sudah paham bagaimana layout itu bekerja dalam sebuah desain, dan bagaimana elemen-elemen desain itu saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada yang boleh terlalu dominan gitu, atau bahkan tidak boleh ada yang terlalu tidak terlihat gitu. Jadi harus saling mendukung satu sama lain agar terciptanya desain yang harmonis tadi. Nah, untuk selanjutnya sudah 10:30. Untuk selanjutnya kita akan tugas yang saya akan challenge yang pertama ini, challenge ya, kita janjiannya kita bakal sebut ini challenge bukan tugas. Di tugas yang pertama ini ada beberapa aset yang sudah disiapkan. Nah, teman-teman juga sudah disiapkan juga tempat-tempatnya, ada Pak Raffi, BCA Syariah, ini diisi sesuai teman-teman. Oh, sebentar, belum saya share. Saya akan share linknya untuk teman-teman edit. Di chatbox, silakan bisa diakses. Saya tunggu teman. Oke, sudah ada yang masuk. Oke, ini muncul ya kalau teman-teman masuk di sini, kita muncul di sini. Kita total ada berapa? Ada 10. 9 berarti. Dengan saya 10. Kita lihat pesertanya sudah masuk, ada. Oke, sudah masuk semua ya. Nah, di sini juga sudah disediakan di masing-masing slide. Untuk Pak Raffi ada di slide 2, Bu Filzah di slide 3, Bu Tine Arti Ailin dari Torch di slide. Dari itu tadi Ibu Aisyah ya. Ya mungkin ini Bu Aisyah. Oh, Bu Aisyah di Bu Aisyah Filzah. Filzah Ulfi. Filzah Ulfi di Ibu Filzah Ulfi di page 3. Terus ada Bu Aisyah dari Kilang Pertamina di slide 5, mohon maaf. Terus ada Bu Asri dari OMS di slide 6. Itu bisa dilihat nama-namanya di slide-nya masing-masing. Nah, untuk slide yang pertama itu adalah aset yang bisa teman-teman gunakan. Begini briefnya. Jadi teman-teman diminta buat mengisi kotak persegi yang ada di slide masing-masing slide teman-teman untuk meletakkan komposisi menggunakan font yang telah ditentukan. Jadi fontnya tidak boleh dirubah-rubah, tapi ukurannya boleh dirubah ya. Fontnya tidak boleh dirubah, ukurannya boleh dirubah, lalu warnanya dengan warna yang sudah ditentukan dengan menggunakan logo dari Movent gitu. Dan foto tersebut bisa digunakan atau diganti menggunakan fotonya teman-teman. Gitu. Ketika teman-teman mau ganti fotonya, boleh fotonya diganti sama foto teman-teman dengan cara upload file tadi yang sudah kita bahas di pengenalan Canva di sesi pertama gitu. Nah, semuanya disusun atau dikomposisikan, dibuat layout yang menarik, semenarik mungkin, terserah teman-teman mau dibuat seperti apa. Yang penting bisa mengisi kotak atau persegi dari masing-masing slide yang telah disediakan. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Ini tujuannya, ini maksudnya bikin apa ya? Keterangan, maksudnya informasi yang dikasih apa?
Kan ini kan ada kami Oke. bergabung nama masing-masing ya. Oke. Oke. Nah, jadi semua yang disediakan ini adalah aset yang bisa digunakan, dikomposisikan. Jadi karena kita tadi belajar komposisi, untuk ini kita belajar komposisi, untuk infonya itu tadi mungkin ada tulisan kami bergabung, training movement, disesuaikan saja gitu dengan apa yang kira-kira terbayangnya dari Ibu seperti apa gitu. Misalnya kami bergabung training movement sebagai headline, di mana headline-nya ukurannya seperti apa, tapi untuk font tidak boleh diganti gitu. Untuk font dan warna mengikuti apa yang sudah digunakan, apa yang sudah disediakan gitu. Tapi jika Ibu dan Bapak atau teman-teman menggunakan background warna lain, warna putih misalnya, atau warna hitam misalnya, berarti boleh warna fontnya diganti dengan warna putih atau warna yang kontras, kayak gitu. Jadi untuk infonya sih, info yang sudah ada disediakan di sini gitu. Nama masing-masing ya diisi dengan nama Bapak dan Ibu, lalu profesi masing-masing juga diisi dengan profesi dari Bapak dan Ibu gitu. Jadi ini tujuannya kita membuat poster testimoni untuk ketika poster testimoni setelah teman-teman mengikuti acara training movement ini begitu. Jelaskah Ibu? Jadi testimoni ya kurang lebih ya. Iya. Jadi untuk fontnya tidak boleh tidak usah diganti gitu, tidak usah diganti, fontnya tulisannya tidak usah diganti, hanya dipindahkan di copy paste ke slide teman-teman masing-masing. Sambil kita jalan, kalau mau ada pertanyaan boleh. Ini gimana cara penggunaan ini, nanti kita bahas sambil jalan. Silakan. Mas Raffi, punten mau nanya. Halo? Iya, Untuk warna shape-nya nggak boleh diganti juga, tetap harus itu atau gimana? untuk warna shape yang kotak. Iya, betul. Ya. Untuk warna kita ngebebasin ya. Jadi begini, warna-warna ini kan warna-warna movement. Ketika ingin diganti tadi, kalau misalnya teman-teman mau ngeganti, bisa diganti juga berarti warna tulisannya kayak gitu. Oh gitu. Jadi boleh diganti sesuai dengan, yang penting elemen-elemen yang ada di sini atau aset-aset yang ada di sini bisa masuk ke kotak yang ada di slide teman-teman gitu. Oke, thank you Mas. Sama-sama. Oke, jadi untuk shape yang kuning dan biru itu kita bisa kreasikan lagi ya, bentukannya seperti apa, mungkin bisa dibikin lengkungan. Itu hanya patokan warna biru dan kuning, patokan warna dari Movent. Ketika teman-teman mau memakai warna tersebut bisa diubah-ubah. Yang penting warna itu jadi bagian dari komposisi yang ada di project atau desainnya teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi nggak harus selalu itu jadi background atau itu jadi warna utama gitu, tapi bisa dikombinasikan menurut tes dari masing-masing teman-teman sesuai dengan komposisi yang telah kita pelajarin tadi. Oke, mungkin bisa kita mulai pembahasannya ya dari Bu Asri dulu mungkin, karena yang pertama kali selesai. Bu Asri bisa present tentang desainnya, terus pemilihan tata letaknya, kenapa-kenapanya, terus kesulitannya apa tadi selama membuat ini gitu. Silakan Bu Asri, nanti baru kita review and feedback. Bu Asri, boleh kah? Maaf, info aja Bu Asrinya lagi ke toilet. Saya lagi sama Bu Asri salah ini. Oh, oke. Oke deh, yang kedua kalau gitu. Bu Aisyah ya. Bu Aisyah, boleh kita present dulu desainnya Bu Aisyah gimana, terus kenapa pakai layout yang seperti ini, atau kesulitannya apa gitu. Silakan Bu Aisyah, nanti baru ada review dan feedbacknya. Oke. Thank you Mas Rian. Jadi sebenarnya saya milih untuk layout yang seperti ini karena menurut saya lebih suka
desain tuh yang simple tapi enak dilihat gitu. Dan kalau bikin desain tuh saya memang sering sih pakai yang kayak untuk bagian apa teksnya itu di bagian judul tuh kayak ada overlap gitu. Jadi ya tinggal kita mainin kontrasnya. Terus juga untuk kesulitannya sih tadi ini sih untuk apa ya urutan-urutan dari aset-asetnya sih. Karena takutnya salah gitu kan ada yang beda-beda juga kayak tulisan kami bergabungnya ada yang di paling atas, terus ada yang juga di atas namanya gitu. Jadi sebenarnya tadi agak bingung cuma kayak ya udah dicoba bikin dulu aja gitu. Gitu sih Mas. Thank Oke, you. terima kasih Bu Aisyah. Jadi kalau kita lihat desain Bu Aisyah untuk hierarki tadi kita sudah dapat di desain ini gitu. Jadi judul utamanya kan ini kan movement training gitu. Lalu ada tulisan tadi kebingungan di kami bergabung, sebenarnya itu kan hanya sebagai kalau di desain itu lebih kepada apa ya tambahan teks tambahan. Jadi penekanan aja penekanan. Dia bisa diletakkan di bagian atas setelah headline ataupun diberi highlight sendiri gitu. Jadi kami telah bergabung. Nah, untuk judul utamanya sudah dapat hierarkinya, lalu ada layout nama Bu Aisyah Raini sebagai health support. Ini juga proximity-nya juga sudah diterapkan, penempatan foto dan teks sudah cukup baik gitu. Lalu di bawah juga proximity kontak atau info lebih lanjut dikumpulkan di bagian bawah dan juga ada logo Movent di situ. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas partisipasinya. Selanjutnya mungkin bisa ke Bu Nia ya. Atau Bu ini sudah Bu Asri. Bu Asri sudah ada kah? Kalau belum kita ke Bu Nia. Ya, Mas. Oke, Bu Nia. Tadi nama saya dipanggil. Oh, Bu Asri. Oh iya, Bu Asri Ya, udah ya. ada. Silakan. Ya, Bu Nia, Bu Asri dulu kita ya. Oh, nggak apa-apa, Bu Nia Mas. dulu aja. Oh, udah Bu Asri dulu. Tadi kan Bu Asri yang paling pertama nih selesai nih. Kita review present dulu dari Bu Asri. Pemilihan layout, peletakan, tata letaknya dibuat sedemikian rupa, terus kesulitannya kayak gitu-gitu. Silakan Bu Asri. Aku nggak tahu sebenarnya kan ini kayak dari bahasanya kami bergabung bersama Movent mungkin seperti testimoni karena apa data yang kita butuh. Jadi aku bikin kayak semacam call out ya, tapi ya saya pasti pakai foto yang bagus ini. Jadi saya bikin kesulitannya sih saya sebenarnya lebih karena ini tadi dibatasin apa namanya ACAT harus menggunakan yang gradients yang biru ini. Sebenarnya saya kurang begitu suka sama warna gradients ini. Tapi saya tuh pengen balikin warnanya apa biru, tapi saya nggak ngerti caranya. Itu sih kesulitannya. Sisanya sih ya cuma nggak tahu deh. Cuma mencoba aja sih. Oke, Bu Asri. Kesulitannya tadi berarti ngebalikin apa warna untuk birunya. Gradients, ya. Saya pengen kayak tadi kan kalau dari sebelah kiri yang contoh aslinya gradientsnya tuh yang gelap di kanan kan. Aku pengen nggak yang gelap itu di kiri. Oh gitu. Kayak gitu. Cuma kan ini jatuhnya aku cuma bisa milih-milih gradientnya di terangnya di atas, gelapnya di bawah. Itu sih. Oke, oke. Ya, sebenarnya kan kita belum masuk ke warna ya. Jadi yang kita nilai masih tetap di layout dulu gitu. Untuk warna tadi, untuk perubahan warna ini selingan aja. Untuk perubahan warna sebenarnya nggak bisa ini ya untuk akun reguler. Jadi ada beberapa pilihan yang disediakan sama Canva doang yang cuma itu yang bisa kita gunakan kalau mau pakai yang gradien gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan karena akunnya masih reguler seperti itu. Nah, kalau untuk layout di sini berarti yang kita lebih didominasi sama desain dari Bu Asri, foto dari gambar atau gambar pendukung dari foto apa ini audiens atau klien ya. Di sini mendominasi hampir sekitar
ya ada sekitar 60%. 70, ya 60-70%. Itu cukup lebih kepada, kalau desainnya seperti ini kita gunakan lebih kepada model nantinya gitu. Jadi model-model dari perusahaannya yang akan ditampilkan. Tapi sebenarnya sesuai komunikasi yang ingin disampaikan gitu sih. Karena kalau di sini kita pakai komunikasinya ingin menampilkan testimoni dari si pelanggan ini, jadi sebaiknya gitu sarannya untuk lebih meng-highlight lagi testimoni dari pelanggannya gitu. Lalu juga yang agak bisa di feedback dari sini adalah di bagian nama dan profesi. Itu juga kurang terlihat karena kurang kontras dengan bagian foto ya, dengan bagian foto yang ditampilkan gitu. Lebih mendominasi fotonya gitu. Lalu juga ada untuk white space masih. Jadi kalau ketika kita menggunakan full foto hampir mendominasi di desain, akhirnya white space yang tersedia, ruang lihat, ruang batas, ruang gerak yang ada jadi terlihat lebih sempit gitu. Nah, makanya untuk style design yang menggunakan full foto atau mendominasi foto lebih baik digunakannya untuk foto model atau memang foto yang fokus terhadap produk yang ditampilkan dalam foto, begitu sarannya Ibu Asri. Tapi ini cukup baik, sudah baik desainnya, proximity sudah diletakkan secara berkelompok, baik itu logo Moven atau tulisan Moven dan juga info lebih lanjut itu sudah ditempatkan berkelompok, lalu informasi tanggal dan jam juga sudah ditempatkan bersamaan. Jadi untuk informasi juga masih bisa terlihat dengan jelas. Terima kasih Bu Asri. Oke, thank you. Selanjutnya ada tadi Ibu Nia. Silakan Bu Nia. Oke. Dari Vibes Kreatif. Ya, sebenarnya ini tadi dijelasin apa aja Mas? Sorry. Kesulitan terus juga layoutnya, kenapa pemilihan layoutnya seperti ini gitu. Kenapa pilih layoutnya kayak gini? Yang pertama karena yang mau ditekenin ini adalah testimoni dari trading. Jadi yang pertama di sini kami bergabungnya di atas dulu, jadi kayak ketahuan kalau misalnya kita lagi training sama Moven, terus habis itu di bawahnya dikasih keterangan waktu, tanggal sama jam, habis itu baru pernyataan dari testimoninya di bawah sama siapa yang kasih testimoninya gitu. Terus untuk kesulitannya, tadi kesulitan ininya aja sih Mas, kayak ini ditaruh mana ya, layoutingnya berarti gitu. Terus tadi sempat mikir kayaknya ini white space-nya kebanyakan, tapi kayaknya enggak juga. Jadi kayak bingung apa lagi yang mesti ditambahin elemen-elemennya, kayak gitu aja sih paling udah. Oke. Ya. Terima kasih Bu Nia. Jadi kalau kita lihat desain yang disajikan oleh Bu Nia, fokus tadi fokus sudah di trainingnya. Jadi training di sini dijadikan headline sama Bu Nia. Lalu ada bersama Moven, di situ ada sebagai, bisa dibilang sebagai sub headline karena lebih besar training daripada Moven-nya. Lalu juga ada tulisan kami bergabung di, itu tadi sudah dijelaskan sebagai penekanan dan teks tambahan gitu. Nah, cuma di sini kalau tadi dibilang weight space-nya terlalu banyak, mungkin sarannya bisa untuk foto di fullkan saja, di shape yang kuning, full kuning itu mungkin bisa dijadikan alternatif seperti itu. Lalu juga teks yang overlapping atau melewati shape yang kuning, sekalian aja bisa dikasih geser ke kiri, di full di bagian yang putih gitu. Jadi pakai layout yang lebih simetris gitu, tapi tidak terlalu kaku jadinya. Tapi kalau kita menggunakan shape yang kotak ini lalu digabungkan dengan shape bergelombang itu, mungkin jadi agak kurang bisa terlihat harmonis ya, karena tidak menyatu antara shape-nya gitu. Mungkin untuk kegunaan shape yang bergelombang itu bisa di bagian bawahnya saja, atau sebagian tidak memenuhi keseluruhan halaman yang putih, begitu sih kalau dari saya sarannya. Nah, lalu juga ya itu sih untuk font kita mungkin bisa langsung digeser ke kiri aja, dan untuk konsistensinya
ketika kita sudah memilih menggunakan font yang rata kiri untuk tanggal dan jam, lebih baik bisa langsung di kiri aja gitu, atau dibuat sejajar tengah. Jadi tanggal di sebelah kiri, jamnya di sebelah kanan. Jadi mengisi ruangan antara kanan dan kiri gitu. Kalau seperti ini kita lihatnya akhirnya tanggal dan jam berdiri sendiri gitu di antara apa namanya, testimoni dan judul training movement-nya. Begitu Bunia. Tapi ini sudah sesuai dengan kaidah desain, cuma kurang sedikit ditweak lagi bisa lebih baik gitu. Makasih Bunia. Makasih Mas Ria. Iya, sama-sama. Memang tadi kalau kita dengerin dari teman-teman, kesulitannya terbatas waktu gitu, terus juga terbatasnya aset visual. Memang tujuannya kita di sini kan untuk melatih komposisi ya, untuk melatih komposisi. Jadi dengan aset sedemikian rupa, komposisi yang didata bisa lebih baik gitu. Nah, untuk pemilihan grid sendiri, kalau ingin bermain aman, kita memang yang simetris gitu. Jadi kanan kiri rata, tengah atas bawah itu juga rata gitu. Jadi enak dilihat. Tapi kalau kita sudah bermain yang asimetris, itu mungkin agak lebih sulit untuk mengeksplornya gitu sih kalau dari saya. Lalu selanjutnya ada oke, Bu Fiza, Ulfi udah. Langsung saja ada Pak Raffi, silakan Pak Raffi, pemilihan shape, lalu layout juga penempatan foto dan font, silakan Pak Raffi bisa di-present. Ya, terima kasih Mas Rian. Sebelumnya tadi benar sih, agak kebingungan untuk menyusun kata-katanya segala macam. Tapi di sini saya kalau untuk masalah desain sih ngebagi dua area tuh, jadi simetris ya kanan kiri. Jadi kirinya itu foto dan movement dan testimoni, di kanannya itu adalah keterangan perihal kegiatannya kapan, sama di bawahnya info untuk yang lebih lanjut gitu sih. Cuman ini ngebagi dan akhirnya mainin warna-warna movementnya aja gitu. Sama tadi kesulitan untuk penyusunannya aja. Oke. Ya, penyusunannya itu gimana yang sulit tuh Pak? Runtutan katanya Mas tadi, jadi saya nganggap. Untuk pemilihan shape-nya sendiri nih kan ada shape yang tajam nih, segitiga nih. Tadi kalau kita bahas kan segitiga, lingkaran, persegi. Nah, ini alasannya gimana nih Pak? Alasannya pengen aja sih. Oke. Gitu. Oke, siap. Kalau saya lihat sih, jadi ini lebih nunjuk ke arah info lebih lanjut ya. Jadi ketika kita ngeliat movement training, langsung kami bergabung. Oh ya, oke, langsung info lebih lanjut nih apa nih? Karena ada tanda panah segitiga. Karena tadi psikologi dari shape segitiga itu kan sebagai penunjuk arah gitu. Jadi ini kesannya akhirnya berkesannya seperti menunjukkan info ke lebih lanjutnya begitu. Nah, kalau dari sisi layout, oke gitu, yang diambil tadi berarti grid yang simetris dengan tampilan formal kanan kiri rata. Cuma ada beberapa bagian yang bisa di feedback untuk jarak antara objek bisa dibuat lebih konsisten antara jarak, misalnya kami bergabung bagian atas dan bagian bawah mungkin bisa lebih dinaikkan lagi sedikit ke atas gitu untuk lebih konsisten jaraknya. Lalu tanggal dan jam juga bisa dibuat lebih konsisten, serta ada ikon email di situ yang terlalu mepet sama movement ya, tulisan movementnya itu mungkin bisa diberikan jarak sesuai atau sama dengan ikon website dan teleponnya. Begitu, selebihnya oke. Memang terbatas tadi untuk icon kan pasti teman-teman nggak bisa ganti warna ikonnya kan, karena memang icon di sini nggak bisa diganti warnanya. Jadi kalau mau pakai warna putih tadi kita nyari sendiri gitu harusnya. Tapi udah oke gitu. Lanjut, ada makasih ya Pak Raffi. Ya, makasih juga Mas. Selanjutnya ada Bu Mutia dari Medco. Boleh Bu Mutia present desain. Untuk desainnya
sebenarnya tadi agak bingung juga ya, maksudnya yang bersama Moven ini apakah maksudnya ditestimonikan kah? Akhirnya karena saya mikir ini testimoni, jadi saya taruh aja di bagian bawah, lalu anggapannya kita yang memberi testimoni gitu ya lah, karena kita udah ikut training gitu. Kesulitannya mungkin gini ya, karena tadi ada warna yang gradasi biru, itu saya bingung naruhnya di mana karena kok kayak nggak matching dengan warna lainnya gitu, jadi akhirnya nggak saya pakai itu sih. Sama apa ya, sama yang bagian font kami bergabung itu kan saya kesulitannya gini, ini kan termasuk font yang agak susah dibaca ya Mas ya, maksudnya untuk orang, apalagi kalau orang tua susah gitu. Jadi tadi sempat bingung apakah mau dikasih warna putih apa tetap hitam, akhirnya ya tetap hitam aja gitu. Harapannya orang lebih gampang lihat, tapi juga ya itu tadi agak kayak nggak match. Tadi kepikiran apakah mau ditambahin tulisan lain kah kayak gitu. Cuma kan sesuai dengan pengantarnya dari tadi, ya udah sesuai dengan brief, ya udah itu aja sih Mas. Sama ya mungkin masih bingung aja ya, maksudnya untuk peletakannya banyak yang belum sempurna itu. Baik, terima kasih Bu Mutia presentasinya. Ya, oke. Nah, di sini ya kalau kita lihat penyajian dari Bu Mutia dari Move and Training, judul headline-nya ini sebenarnya bisa lebih besar lagi, karena di sini kalau kita lihat secara sekilas ini hampir sama dengan tulisan yang tanggal dan jam. Jadi kalau kita ditampilkan seperti ini, apalagi ditambahkan dengan highlight biru seperti meng-highlight tanggal dan jamnya gitu. Tapi untuk pesan utamanya Move and Training ini kurang bisa diterima oleh audiens. Nah, selanjutnya untuk white space tadi, karena kita juga sudah membahas white space di bagian layout. Untuk bagian rata kanan, rata kiri di desain yang disajikan oleh Bu Mutia terlalu mepet ke kiri untuk tulisannya. Mungkin bisa agak sedikit digeser ke kanan supaya terlihat lebih ada jarak antara, ada margin jarak. Jadi kalau tadi kita lihat ada grid kan ada margin, ada gutter dan ada kolom. Jadi marginnya di sini terlalu sempit, bisa digeser lagi untuk tulisannya atau fontnya. Karena juga padding atau bagian margin antara 22 Juli berarti itu margin yang sebelah kanan, dan margin yang sebelah kiri ini agak kurang sesuai karena yang sebelah kanan lebih masuk ke dalam dibanding yang sebelah kirinya gitu. Nah, juga untuk jarak antar objek sama tadi, jarak antar objek bagian info lebih lanjut mungkin bisa dibuat lebih konsisten lagi, dan untuk logo Moven terlalu mepet di bagian space kuningnya ya, jadi agak mepet dan kurang sesuai kalau ditampilkan secara visual seperti itu. Mungkin itu dari saya feedbacknya. Nanti kita bisa sambil berjalan, sambil kita belajar lagi, bisa ngasah tesnya lagi, bisa ngasah ininya lagi apa ya kemampuan buat nge-layoutnya lagi, karena kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih Bu Mutia. Selanjutnya ada Bu Fiza Ulfi. Boleh Bu Fiza? Iya, halo. Halo. Nomor 3. 3, oke. Ya, Silakan, kalau Bu. dari aku pertama tuh pikirnya adalah peletakannya gimana. Terus aku pikirnya ya udahlah yang penting tuh harus rata kanan rata kiri dulu itu. Makanya kenapa si foto orangnya tuh lebih besar, makan space lebih banyak. Terus cuman yang aku kurang puas sih sebenarnya ya tradingnya nggak begitu ke highlight, walaupun dia udah aku coba maksimalin fontnya paling besar. Terus juga by info lebih lanjutnya itu nggak aku pakai, tapi langsung aku taruh paling bawah karena menurut aku itu udah, orang dengan lihat itu tuh udah cukup, jadi nggak perlu pakai info lebih lanjut. Begitu pula dengan kata tanggal dan jamnya, aku langsung aja masukin tanggal sama si jam diadakannya. Kesulitannya apa ya? Kesulitannya aku ngerasa masih banyak white space-nya. Makanya aku coba di paling pojok atas tuh aku masukin lagi tuh help by movement-nya. Karena rada bingung sih untuk bagaimana cara biar nggak kosong-kosong banget kelihatannya gitu.
Kalau untuk gradasinya kan kalau di template sebelumnya itu warna biru. Nah, aku coba ganti jadi warna kuning, warna yang bukan gitu. Cuman aku nangkap poinnya adalah yang penting itu ada gradasinya. So, aku coba apply itu di background-nya biar nggak polos banget sih gitu. Oke, terima kasih Bu Filza. Untuk Ya, kesulitannya sama-sama. tadi apa tuh? Apa ya di White white space tadi space-nya ya? kali, iya, aku Oke. merasa masih banyak yang kosong, apa yang mau ditonjolin tuh kurang ketonjolin. Hmm. Oke, terima kasih Bu Filza. Jadi kalau kita lihat penyajian dari Bu Filza, sekali lagi kita masih belajar komposisi, kita masih ngebahas komposisi layout, belum masuk ke warna dan font gitu. Jadi nggak apa-apa, kalaupun warnanya masih nabrak ya, memang belum kita bahas gitu. Jadi untuk komposisi aja. Nah, tadi Bu Filza menyampaikan kalau desain yang disajikan ini yang penting rata kanan rata kiri. Memang tadi sudah kita singgung juga, memang desain yang paling aman adalah desain yang simetris. Jadi ketika desain itu terlihat simetris, maka mata kita akan menerima itu dengan baik gitu. Jadi paling mudah dan paling aman menggunakan desain yang simetris. Nah, untuk peletakan font dan white space, masalah white space, mungkin dari foto atau dari bagian teks yang bersama Moven ini bisa diatur lebih vertikal, atau kalau foto bisa diatur bisa mengisi bagian yang horizontal kalau misalnya bingung dalam penggunaan white space tadi. Cuma ini penggunaan bentuk yang menjadi frame foto ini sudah cukup menarik, dan walaupun ini mendominasi hampir kurang lebih 40% ya, 30-40%, tapi masih terlihat sesuai di mata karena memang grid yang digunakan adalah grid yang simetris. Mungkin nanti ke depannya bisa dieksplor lagi bagaimana cara penggunaan grid yang asimetris dan yang radial, mungkin bahkan ketika sudah bisa menguasai layout yang ada gitu. Nah, lanjut untuk padding atau margin di bagian bawah dan bagian atas. Untuk bagian bawah itu terlalu mepet mungkin, dan shape yang ditampilkan biru itu terlalu mepet juga antara shape dan icon-icon yang disajikan. Jadi mungkin bisa diberikan lagi space yang ada, jadi foto bisa lebih naik, dan juga tulisan yang disajikan baik itu testimoninya ataupun namanya juga bisa lebih naik ke atas lagi supaya bisa lebih balance gitu antara atas dan bawah. Begitu Bu Oke. Filza, feedback dari saya. Ya, Terima baik, terima kasih. kasih. Selanjutnya yang belum ada Ibu Supri, apa ada Ibu Ada Pak. dari Kemenparekraf? Iya, boleh Ibu di-present dulu. Nomor 8. Nomor 8 ya. Jujur nih Mas, aku baru pertama kali pakai Canva, jadi cara-caranya tuh masih belum tahu ya. Main tata letak aja, kemudian yang saya lihat lebih mau menonjolkan yang ya kami bergabung dengan movement training, jadi mungkin saya meng-highlight kami bergabungnya itu dipisah. Kemudian untuk tesnya aja sih masih belum bisa banget tes desain tuh, karena backgroundnya memang bukan orang desain gitu Mas. Baik. Iya. Sudah Ibu? Ya sudah. Kesulitannya ya itu tesnya aja yang agak susah ya. Baik. Oke. Nah, tadi kan kita untuk di brief memang mengisi bagian kotak nih gitu. Sedangkan desain yang disajikan oleh Bu Supri ini kan overlapping nih dari kotak yang disediakan atau artboard yang ada nih. Jadi mungkin nanti bisa kita mengikuti briefing yang ada gitu, kita sesuaikan dengan kotak. Atau mungkin ini tadi karena Bu Supri juga pertama kali menggunakan Canva, masih agak kagok ya untuk gerakin kursor ke kanan ke kiri, terus Iya ngebesarin, betul. ngecilin ya. Betul. Jadi nanti mungkin kalau sudah terbiasa sudah bisa lebih proper, lebih ini lagi, lebih
handal gitu menggunakan Canva-nya. Tapi kalau dilihat dari penyajian Move and Training sebagai headline di bagian atas gitu, lalu kami bergabung, dipisah. Nah, tapi kalau font penekanan kami bergabung ini dipisah dan disajikan bersama dengan testimoninya, akhirnya terlihat tidak harmonis karena tadi sempat dibahas sama Bu siapa, bahwa font kami bergabung, maaf, bahwa font kami bergabung ini kesulitan keterbacaan gitu dan bukan font yang biasa gitu kan. Jadi memang tujuannya kami bergabung di sini adalah font sebagai font penekanan yang sebagai font tambahan atau teks tambahan yang bisa digabungkan dengan headline gitu. Tapi ketika dia digabungkan dengan body text maka akan terasa sangat terasa kurang ketika disajikan secara visual gitu. Nah, lalu untuk penyajian tanggal dan jam juga ini ada perbedaan ukuran ya. Tadi mungkin ada kagok ya, penggunaan Canva pertama ngecilin, ngebesarin itu masih gerak-gerak ke sana ke sini, mungkin nanti bisa lebih baik lagi ketika sudah sering dipakai gitu. Apalagi tadi kan kita tujuannya buat bisa bikin present buat Bapak gitu. Bisa buat pimpinan gitu. Jadi bisa lebih ini lagi, digali lagi untuk Canva-nya. Ya, Oke, cukup mungkin dari saya begitu. makasih Lalu Mas. selanjutnya, ya sama-sama Ibu. Selanjutnya yang terakhir ya ada Ibu Sabrina. Ibu Sabrina. Iya, sebentar. Oke, Ibu saya dari admin kantor. Eh, hmm, sebenarnya waktu buat ini bingung sih, kayak awalnya kan mikir testimoni pasti ada testimoninya ya, terus dipikir bersama Muka ini tuh testimoni, terus habis itu di tengah-tengah kok mikirnya bersama Muka ini tagline, jadinya double gini, terus ya udah dimasukin aja. Terus susahnya itu di ininya sih, terbatasnya elemen sama bingungnya si gradasi biru turquoise ini gimana cara ininya. Tapi ternyata kan Masnya terakhir-akhir bilang untuk warna emang belum, jadi ya udah gini. Terus sama rasanya tuh kayak waktu desain ini kok sebelah kirinya tuh kosong banget gitu. Tapi ya udah dikerjain aja dulu gitu sih. Oke. Sudah Bu ya? Iya. Siap. Jadi kalau dari saya untuk feedbacknya, mungkin masalah gradasi tadi ya, gradasi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan di awal kalau warna ini sebenarnya warna movement, jadi bisa dikreasikan lagi sama teman-teman, bisa digonta-ganti gitu ketika teman-teman pakai gradasi atau teman-teman nggak pakai gradasi itu dibebaskan, yang penting ada warna atau elemen warna itu gitu. Nah, untuk penulisan atau ukuran dari headline bisa dibesarkan lagi karena kalau kita lihat seperti ini lebih besar fotonya ya, lebih besar gambar pendukung dibanding headline yang ingin disampaikan bahwa ini adalah acara Move and Training seperti itu. Nah, lalu selanjutnya tadi kalau dari Bu Sabrina bilang di bagian kiri lebih kosong atau agak kosong, sebenarnya itu malah akhirnya terlihat terlalu mepet ya. Baik dari tulisan yang info lebih lanjut dan kami bergabung, mungkin bisa disamaratakan atau disamakan marginnya dengan tulisan Moven gitu. Nah, lalu logo Moven yang di bagian kanan juga bisa disamakan nantinya sesuai dengan yang margin yang di sebelah kiri. Begitu sih. Lalu juga kan kalau kita di Canva ini ketika kita ngegeser objek itu kan ada garis bantu ya. Ada garis bantu antara objek tuh. Nah, itu nanti mungkin bisa disamakan supaya desain yang dihasilkan juga bisa lebih maksimal gitu penyampaian komunikasi. Yang penting ya gitu sih. Untuk tanggal dan jam juga sudah sesuai, penempatannya sudah jadi satu kesatuan gitu. Lalu juga ada box testimoni. Kalau tadi bingung body text atau testimoni, sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting penempatannya yang kita lihat di sini gitu. Untuk testimoni juga diberikan treatment kotak dengan ada font atau teks tanda kutip yang sebagai simbol testimoni, itu juga sudah oke gitu. Jadi tadi kekurangannya bisa diperbaikin dan yang sudah baik bisa dipertahanin gitu. Oke, terima kasih juga Bu Sabrina. Berarti sudah semua nih ya. Nah, kita sudah semua dibahas. Yang 12 emang udah Mas.
12 itu saya, Bu. Oh, baik. Iya, 12 saya tadi coba-coba. Ya mungkin dari saya seperti ini gitu. Kalau kita bermain dengan tipografi dan warna juga ada gambar pendukung bisa disesuaikan seperti ini kalau dari saya ya. Mengikuti kaidah-kaidah layout atau elemen-elemen layout yang sudah kita bahas juga sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa poin yang bisa dipertahankan, misalnya untuk headline harus lebih mendominasi karena memang ini acara training. Kalau misalnya foto yang lebih mendominasi, akhirnya untuk style design seperti itu baiknya dibuat atau diarahkan kepada pemakaian yang fokus kepada produk atau kepada model begitu. Nah, lalu untuk pengumpulan atau pengelompokan objek seperti tanggal, jam, lalu info lebih lanjut dari teman-teman semua tadi juga sudah sesuai semua saya lihat. Jadi itu sudah baik dan bisa dipertahankan lagi gitu. Nah, selanjutnya karena ini sudah hampir jam 12 juga, sebenarnya ada challenge berikutnya yang kedua. Nah, challenge yang berikutnya ini kita bikin grid nih. Kita bikin grid, oh ya sebelumnya sebentar. Jadi terima kasih untuk challenge pertama ini cukup baik, antusias teman-teman juga di luar ekspektasi saya gitu, membuat desain yang sedemikian rupa sudah mengikuti apa yang disampaikan dalam materi. Jadi kita bisa berlanjut untuk di challenge yang kedua. Nah, challenge yang kedua ini sebenarnya lebih kepada pengaturan komposisi objek. Jadi kalau kita tadi di challenge pertama ini kita sudah membuat objek dan font jadi satu kesatuan di dalam sebuah desain. Nah, kita nanti di akhir training ini akan evaluasi atau present lagi, tapi disesuaikan dengan testimoni dari pelanggan perusahaan teman-teman atau klien dari perusahaan teman-teman gitu. Kurang lebih sama, isinya kurang lebih sama seperti ini. Tapi di tahap awal ini kita akan membuat kotak-kotak, hanya kotak-kotak. Sebenarnya saya tunjukkan dulu ya. Ini bisa dilihat ya di screen-nya ya, ada brief yang sudah dibuat. Ada logo perusahaan, judul testimoni, itu merupakan konten yang akan disajikan dalam desain teman-teman semua. Nah, yang dibutuhkan di challenge kedua ini, teman-teman bisa membuat bayangan, hanya bayangan aja ya. Jadi kalau misalnya logo kita bentuk misalnya bulat, itu bisa kita letakkan misalnya di sini, ini sebagai logo misalnya. Lalu misalnya kita ada tulisan judul testimoni. Judul testimoni cukup dibuat dengan kotak aja seperti ini. Jadi ini misalnya judul testimoninya, lalu seberapa besarnya itu diatur, misalnya judul testimoni space-nya segini gitu. Lalu nanti diatur lagi ada subjudul juga kita atur kira-kira peletakannya seberapa gitu. Misalnya subjudul segini. Untuk logo ada di atas, untuk judul dan subjudul ada diletakkan di tengah dan mendominasi misalnya. Lalu juga ada foto klien, butuh 4 orang foto klien minimal. Nah, itu bisa teman-teman atur untuk foto-fotonya seperti apa. Misalnya bulat-bulat ini kita jadikan sebagai foto ya. Gitu. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan bentukan-bentukan hanya seperti ini gitu. Lalu ada testimoni klien, misalnya testimoni klien kita buat kotak lagi di sini. Lalu kita ganti hanya dengan line, lalu rounded kita bikin kotak. Sorry. Nah, ini sebagai box dari testimoni pelanggan atau klien dari perusahaan teman-teman. Jadi ada box testimoninya, ada fotonya misalnya. Lalu ini diatur hanya dengan icon-icon atau hanya dengan objek-objek seperti ini gitu. Jadi kita diminta buat mengatur layout sedemikian rupa tanpa harus memasukkan gambar ataupun tulisan gitu. Karena tadi kita di awal sudah memasukkan gambar dan tulisan dan menjadi kendala kan ketika kita ini terbatas. Nah, sekarang lebih dibatasi lagi bahwa kita hanya menggunakan
bentukan-bentukan baik itu bulat, kotak untuk merepresentasikan apa yang ada di brief ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman?